Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi nasira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik hidayah inayahnya, nikmat iman Islam kepada kita semua. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillah, bacalah selalu alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi banyak yang tidak mengetahuinya, tidak mengamalkannya. Dan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzi yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Alladzi yarani hina taqum, Allah yang maha melihat kita baik dikala kita duduk, berdiri, bersandar, tidur atau dalam segala aktivitas. Maka korelasi dari ayat ini adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Dan kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzi yuhdini, dialah yang memberikan kita petunjuk, dan petunjuk yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membaca alhamdulillah dalam segala aktivitas kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas memberikan kita nikmatnya dalam setiap detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun. Sehingga sewajarnya lah kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur kepadanya. Tapi jangan sekali-kali kita menghitung nikmat Allah, karena tidak ada habis-habisnya kalau kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah jangan sampai lepas, jangan sampai lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Dan ucapan yang paling sederhana adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ditekankan bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi sedikit orang yang mengetahuinya. Artinya sedikit orang yang mengamalkan kata alhamdulillah ini. Padahal kita bisa memakai pakaian karena Allah, kita bisa melangkahkan kaki dari rumah karena Allah, kita bisa naik kendaraan karena Allah, kita bisa duduk pada siang hari ini melaksanakan sholat fardu dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita sebagai hamba Allah ini bersyukur. Dan jangan kita sekali-kali kita melafazkan ingatan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkurullaha, ingatlah selalu Allah, qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu kita duduk, wa ala junubihim, dan di saat kita berbaring atau tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Di saat kita berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah, memikirkan apa yang ada di sekeliling kita yang merupakan ciptaan Allah,
untuk bisa kita kaji, ambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Tapi ingat, ketika kita sudah memikirkan apa yang Allah ciptakan, kemudian menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita, baik itu yang menghasilkan finansial, kekayaan, harta, keturunan, kehebatan, jabatan, semuanya, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua itu. Artinya ketika kita tidak berada istiqamah beribadahnya kepada Allah, jangan sampai ketika kita sudah menjadi orang yang berada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa ansahum anfusahum. Maka kami buat diri mereka lupa pada dirinya sendiri. Artinya kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang selalu menjadi uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita. Karena setiap sirah perjalanan beliau tidak lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi pemicu dan pemacu semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah personal atau ibadah spiritual dan sosial. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang dimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah iman, bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam. Orang-orang yang Islam, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Iman itu ada 3 pondasinya. Iqraru bil lisan, kita ucapkan dengan lisan kita. Makanya kita musyahadah, bertasyahud, bersaksi, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita beriman kepadanya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini selalu kita tajdidkan dalam setiap aktivitas kita, terlebih di saat kita salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tajdidut tauhid. Kita perbaharui terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sering sebagai manusia ini lalai dan lupa. Di saat Allah berikan kita kesenangan, kita lupa kepada Allah. Tapi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban salat. Di situ kita mulai mentajdid iman kita dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu akan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata yang kedua, pondasi yang kedua adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati. Maka jangan sampai hati kita kosong untuk mengingat Allah. Karena kata zikir kepada Allah itu bil makna 2, bermakna 2. Zikrun bil lisan wa zikrun bil qalbi. Zikir dengan lisan kita, maka puji Allah, alhamdulillah, subhanallah. Ya, bahkan sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada kita, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Kita perkuat, kita sering baca itu. Ringan di lisan kita, tapi berat di timbangan amal kita nanti di akhirat. Dan Allah cinta dengan kalimat ini. Maka hal yang sederhana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah ajarkan, sekecil apapun momentum, baik di saat kita diam, bergerak,
atau dalam saat aktivitas apapun, jangan sampai kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan atau hati kita. Karena orang yang puasa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumtu shaimu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu dia bertasbih kepada Allah. Bukan diamnya kita momot, bukan diamnya kita tidur, bukan diamnya kita menghayal, bukan diamnya kita main game saja, bukan diamnya hanya menonton saja di depan komputer atau HP-nya, tapi kita gunakan setiap aktivitas itu tasbihun, untuk bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalimah ini selalu kita baca supaya apa? Hati kita tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir menyebut nama Allah baik secara lisan atau hati kita, tatma'innul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Sumtu shaimu tasbihun. Diamnya orang berpuasa itu adalah tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa naumuhu ibadatun. Tidurnya itu adalah ibadah. Apa maksudnya tidurnya ibadah? Korelasi dengan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja berdiri yang gimana maksudnya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berpuasa tengah malamnya beribadah. Salat tarawih, salat isya berjamaah, salat tarawih, salat tahajud, salat witir, salat tasbih, salat hajat, dan salat-salat sunnah yang lain yang disunahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kita lakukan, sehingga cenderung lebih banyak bergadang. Dan itu pasti biasanya dibarengi juga dengan membaca Al-Quran. Maka dia termasuk man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Bentuk kesungguhannya dia laksanakan semua itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa akibatnya? Apa yang dia dapatkan? Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Maka naumus shaimu ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi tidurnya sekedarnya, bukan sedikit-sedikit tidur. Ya, dengar kajian tidur, ya, kemudian nyampe rumah pulang kerja tidur, atau libur di saat kita jam kerja kebetulan ada libur, maka full waktunya untuk tidur. Bukan itu yang dimaksud. Malamnya dia persiapkan dirinya memberikan bekal terbaik kepada Allah Subhanahu. Maka kemudian siang harinya dia tidur ala kadarnya. Itu yang dimaksud, bukan sedikit-sedikit tidur. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ibadatuhu maghfuran lahum. Ibadahnya orang yang berpuasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali memaknai maghfuran lahum ini, diampuni dosanya, dengan tiga hal. Yang pertama, satarallahu uyubahu zahiran fid dunya. Allah tutup aib kita yang nyata di dunia. Maka kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, yang tadi sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita benarkan dalam hati, tasdiqun bil qalbi wal amal bil arkan, kita amalkan dalam perbuatan, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan membicarakan aib, keburukan, kejelekan saudara kita. Karena aib yang Allah Subhanahu wa taala ketahui pada diri kita disembunyikan oleh Allah. Maka orang yang berpuasa, dia menyembunyikan aib saudaranya, maka apa yang Allah katakan, yang Rasulullah sabdakan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa saja menutup aib seorang muslim, aba, yaitu celah, keburukan, kejelekan, kehinaan yang ada pada orang lain, satarallahu lahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aib kita. Dan itu kita menginginkan, alhamdulillah Allah tutup aib kita di dunia. Seandainya, mohon maaf, kita berjalan dari awal masuk Stikes ini, pendidikan Stikes Yarsi, dengan semua lembaganya di bawah naungan Yarsi. Kemudian nampak perbuatan kita, apa yang kita lakukan saat mandi, apa yang kita lakukan saat berpakaian, apa yang kita lakukan saat tidur,
Apa yang kita lakukan ketika main HP? Apakah melihat yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Apakah sibuk dengan main game, update status, atau melihat pornografi? Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjalan, maka malunya kita luar biasa. Tapi syukurlah, karena kita berpuasa, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satarallahu uyubahu zahiran. Allah sembunyikan, tutup aib kita yang nyata-nyata itu kita perbuat berdosa di hadapan Allah, tapi tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, satarallahu uyubahu batinan fid dunya. Allah tutup aib kita yang buruk-buruk yang tersembunyi dalam akal pikiran kita dan hati kita. Kan gaib ini. Pikiran kita gaib, tidak nampak. Yang nampak kepala kita. Hati kita gaib, tersembunyi dalam diri kita. Yang tahu siapa? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri ketika menilai orang lain sebelum menilai orang lain, introspeksi diri sendiri. Maka ketika kita melihat orang lain ada keburukan, maka kita sembunyikan. Baik yang hanya kita sendiri tahu dengan yang bersangkutan, atau kita hanya sebatas dengar cerita, tetap kita wajib menyembunyikannya. Maka ketika ada saudara kita yang membicarakan aib saudaranya, maka usahakan kalau kita bisa menenangkan, tenangkan. Ingatkan, jangan dibiarkan, apalagi mau nyambung-nyambung manas-manasin, tambah berdosa lagi. Ya. Jadi orang yang berpuasa akan bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan ampunan di sisi Allah. Allah tutup aibnya yang tidak nyata, yang dilakukan oleh pikirannya, yang dilakukan oleh hatinya. Kemudian yang ketiga, satarallahu uyubahu zahiran wa batinan fil akhirah. Allah tutup aibnya yang nyata dan tidak nyata di akhirat. Karena ketika dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang akan tertutupi. Semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di alam yang paling sederhana, dimulai dari alam kubur ketika kematian kita. Yauma nakhtimu ala afwahim, di mana mulut kita akan dikunci mati. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara itu tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita bersaksi bima kanu ya'malun, dengan apa yang kita lakukan. Masya Allah, subhanallah. Ini jadi renungan bagi saya pribadi dan kita semua, mengingatkan bahwa setiap gerak-gerik kita tidak lepas dari penilaian dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menginginkan aib kita yang nampak maupun yang tidak nampak Allah sembunyikan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sehingga kita termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surgaku dengan penuh keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya disebut dengan yang pertama diseru adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dari apa yang Tiang sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah ibadah sir, rahasia. Hanya Allah yang tahu dan kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak berpuasa, hanya Dia dan Allah yang tahu. Mungkin kita tidak tahu. Maka oleh karena itu berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari muka di depan orang, pejabat atau siapapun. Tapi kita yakin kita memberikan yang terbaik untuk lembaga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin mengkader orang-orang yang di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dia bisa beramal saleh. Apalagi jargon kita di Stikes profesional dan Islami. Pun begitu pendidikan yang ada di bawah naungan Stikes ini. Insya Allah jika ditularkan virus-virus kebaikan oleh ustadz-ustazahnya, oleh guru-guru kita, oleh semua sivitas yang berperan besar untuk Stikes ini, maka insya Allah Stikes ini akan menjadi Stikes yang bermanfaat dunia dan akhirat, amal jariah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil falah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.